Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem pengelolaan keuangan dalam lembaga dakwah yang beranggotakan saya Dovianti Ainurrahmah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Windy Utari sebagai pemateri kedua, serta Jihan Anis Fadilah sebagai pemateri ketiga. Langsung saja materi pertama. Lembaga dakwah pada hakikatnya adalah sebagai tindakan pengelompokan seperti subjek dan objek dakwah melalui potensi yang rasional bagi lembaga dakwah untuk dapat mengembangkan agama Islam, memajukan umat, dan keikutsertaannya mensukseskan pembangunan nasional. Langsung saja materi kedua yang akan disampaikan oleh kepada Mbak Windy. Kepadanya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Windy Utari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengelolaan atau manajemen keuangan dalam lembaga dakwah. Sebelum mengetahui lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua poin, yaitu mengenai pengertian manajemen keuangan sendiri dan manajemen keuangan dalam lembaga dakwah. Baik, jadi manajemen keuangan adalah terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan keuangan. Manajemen sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dari sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, sedangkan keuangan sendiri adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerolehan dan pengelolaan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan lembaga atau perusahaan menyeluruh. Dari dua definisi tersebut dapat kita maknai bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan memperoleh dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan sebuah lembaga atau perusahaan. Jadi dapat kita simpulkan atau kita pahami secara singkat bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan usaha memperoleh dana. Nah, kemudian setelah memperoleh dana kita kelola seefektif mungkin sehingga mencapai tujuan dari perusahaan atau sebuah lembaga. Kemudian kita memasuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai manajemen keuangan dalam lembaga dakwah. Dari pengertian manajemen keuangan secara umum, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari manajemen keuangan dalam lembaga dakwah sendiri adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperoleh dana, kemudian dikelola secara seefektif mungkin agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam proses dakwah atau dalam suatu lembaga dakwah itu sendiri. Nah, di sini pengertian manajemen keuangan secara umum dan dalam lembaga dakwah ini dapat saya simpulkan itu hampir sama. Yang membedakan adalah nama lembaganya. Nah, dalam manajemen keuangan lembaga dakwah ini sebenarnya peran seorang manajer ini sama dalam manajer keuangan pada perusahaan pada umumnya. Yang mana biasanya seorang manajer ini memiliki peran mencari sumber pendanaan, mengalokasikan dana. Nah, menurut Terry Lewis, terdapat 4 unsur dasar yang membentuk fondasi manajemen organisasi masyarakat, yaitu yang pertama dengan melakukan pencatatan akuntansi, kemudian perencanaan keuangan, yang ketiga pengawasan keuangan, dan yang terakhir adalah pengendalian internal. Yang mana catatan keuangan ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana dana-dana yang telah diterima dan dibelanjakan. Sehingga catatan akuntansi ini menyediakan informasi yang berharga tentang bagaimana organisasi atau lembaga yang dikelola kita dapat menilai apakah telah berhasil atau mencapai tujuan dari sasaran atau belum. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan, yang mana dalam konteks anggaran ini pasti menjadi yang paling penting dalam sebuah lembaga, karena hal tersebut itu
berkaitan erat dengan rencana-rencana strategis dan operasional organisasi tersebut. Yang ketiga, mengenai pengawasan keuangan. Dari adanya pengawasan keuangan, nantinya kita akan memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan yang memungkinkan para manajer dalam menilai kemajuan organisasi, baik kinerja dan hasilnya. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal, yang mana pengendalian internal ini diterapkan untuk melihat sejauh mana pengawasan seluruh aset dan kekayaan suatu lembaga, serta pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam bidang keuangan. Baik, terima kasih. Langsung materi ketiga yang akan disampaikan oleh Jihan Anisfadilah. Kepadanya, persilahkan. Baik, saya Jihan Anisfadilah akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan itu sendiri adalah memaksimalkan kemakmuran para lembaga. Tentu saja, manajemen keuangan memiliki fungsi dan tujuan tersendiri. Berikut fungsi manajemen keuangan sebagai pegangan untuk setiap pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan nilai keuntungan, di mana manajemen keuangan mencoba untuk mendapatkan laba yang optimal bagi perusahaan dan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu saja seorang manajer keuangan tidak mungkin bisa menjamin laba dalam jangka pendek dan jangka panjang, karena dalam bisnis selalu ada faktor ketidakpastian. Yang kedua, mempersiapkan struktur modal, di mana manajemen keuangan mempunyai tujuan yang penting adalah mempersiapkan struktur modal perusahaan atau organisasi, diharapkan memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dengan keuangan yang dipinjamkan supaya seimbang. Yang ketiga, menjaga arus kas yang tepat adalah tujuan jangka pendek manajemen keuangan. Perusahaan atau organisasi harus memiliki arus kas yang tepat untuk membiayai biaya operasional. Yang keempat, memaksimalkan keuangan harus mencoba untuk meningkatkan nilai pasar saham, karena nilai pasar saham secara langsung berhubungan dengan kinerja perusahaan. Yang kelima, pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajemen keuangan harus dapat memanfaatkan keuangan secara optimal agar perusahaan atau organisasi tidak berinvestasi ke keuangan dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi. Diharapkan manajemen keuangan dituntut untuk meningkatkan efisiensi semua bagian. Yang ketujuh, mengurangi risiko operasional. Dalam manajemen keuangan juga mencoba untuk mengurangi risiko operasional. Yang kedelapan, mengurangi biaya modal dalam manajemen keuangan. Diharapkan dapat mengurangi biaya modal, yang artinya perusahaan mencoba untuk bisa meminjam uang pada tingkat bunga yang rendah. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan dengan jangka panjang. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu 1. Tujuan normatif manajemen keuangan. Yang kedua, nilai perusahaan yang belum go publik dapat diukur dengan harga jual seandainya perusahaan tersebut dijual. Selain itu, manajemen keuangan juga memiliki fungsi yang antara lain adalah 1. Menetapkan pengalokasian dana atau investment decision adalah keputusan yang diambil manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan dana di masa yang akan datang. Yang kedua, memutuskan alternatif pembiayaan atau financial decision adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen atau dividend decision adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpankan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.